Dan tersebut dalam tafsir Qurtubi riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa pasang pelita di dalam masjid, sentiasa malaikat dan penanggung arasy berselawat mereka itu atasnya orang yang memasang pelita di dalam masjid, dan meminta ampun mereka itu baginya selama ada demikian cahayanya itu di dalam masjid. Mana pasang pelita kan orang kerja pasang lampu. Tetapi orang yang menginfakkan pelita untuk menerangi masjid, dapat debit biaya, dapat debit pen, tablo banyak, menyajino tablo bola listrik, kemudian terpasang di dalam masjid, maka malaikat dan para penanggung arasy hana piu-piu gemeslawut di hati urung yang pasang pelitanya dan lelaki ampun selama mentang mencahaya pelitanya di dalam masjid. Menyodile pelitanya banyak, belau banyak buminya peduk dalam masjid pada malam. Teka kurung minyak, ya taman minyak supaya beli. Maka selama banyaknya mendengu di dalam masjid, selamanya malaikat dan para penanggung arasy gelake keampunan dan gemeslawut di ada orang yang pasang panjang. Mam Yazino pasang bola lampu beserta tabayun lampu, bayi listrik. Artinya bila kita nyona kemampuan tajak juga pengurus masjid nya ubina bola lampu dalam masjidnya bahalul pasang dan biaya listrik bahalul bayar. Jadi tipulun di kitanya di samping tabayu rekening listrik road juga tabayu rekening listrik masjid. Mam Yohai mandung lagi yang kaku bibina kemampuan. Cuma bibina kemampuan yang jah bayunya tetap pengurus masjid. Nyan baik harta petu tajupan di keluarganya bayu listrik pengen keluarga. Nya hai kumule klik pengen. Karena waktu ke bayu listrik dina bil listrik juta tengok tu boleh. Jadi pengen di keluarganya lang mantang tinggal. Betapa dalam biaya listrik itu. Iban sid pasang bola mana? Pasang bola bila kita jumpain dari bola, tapi yang tak khusus menan tak pengurus. Karena dang putus bola, peng-peng anak itu boleh kamlau-lau. Kecuali tablo gero tu bola je. Empat nak sumbangan balon baju berupa bola listrik. Cuma segala masjid ada yang nilai bola listrik ku yang pasang masjid. Supaya wadah tablo boleh pakai. Yang dipakai hanya sesuai lagi yang kita nyoblo. Ente wadah tajuk ada yang bro hanya dipakai ini dipakai oleh itu. Jadi keutamaan masjid eta pasang panjang mentang dalam masjid pahala je selama mentanghu panjangnya dalam masjid ubina malaikat dan para penanggung arasy gemeslawut dan gelake ampun kepada orang yang pasang panjang. Dan bahwasanya belanja isi kahwin anak bidadari itu menyepis sampah debu masjid.
belanja isi kawin, yang perempuan. Belanja isi kawin artinya mas kawin ditina. Anian putra dalam salin ke anak bidadari dalam surga bina. Putra deman ke salin anak bidadari dalam surga. Dan menasih ke mas kawin. Sampu-sampu habai dalam masjid. Artinya saya kabung nguro jam masjid me pejampu sampu habis. Jadi upah haji tinggal di uro akhirat. Dengan diberi anak bidadari kepada orang yang pergi bro apa yang ada dalam masjid. Rayatnya pahala rayatnya engkau untuk menjaga kebersihan masjid supaya orang didim berlomba-lomba bak pergi masjid. Karena menyongkoh di ubud orang hendak galak bagi pukul. Maka dijanjikan engkau yang raya. Tapi bejo engkau yang idenya. Baik engkau idenya. Yang urusan pergi lang ahli masjid bah urusan lang padu nanti gaji di bulan. Yang miyak datanya lagi. Yang anali tengok di akhirat. Adapun miyak kebri dengan anak lelaki dan anak Arab hanya anak buku dan hanya itulah awak kebri. Cuma dalam hati saya bina membaca mengharap untuk kena beri kuatir katanya datim publik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa buat masjid karena Allah Ta'ala, niscaya diperbuat Allah Ta'ala baginya akan rumah mahligai di dalam surga. Dalam bahasa Arab, membana masjidan banallahu lahu mislahu fil jannah. Tapaga masjid baik sapoh siro tapaga ataupun kitanya termasuk orang yang naruh belanja bak pegang masjidnya. Artinya nak sumbang semen, nak sumbang anu, nak sumbang peso untuk pegang masjid. Yang Allah akan pegat ke katanya rumah di dalam surga. Saban lagi dina katanya pegat masjid. Artinya miana sumbangan katanya kenan tok sapoh sak semen. Dia pegat si rumah ke katanya dalam surga, tapi kadar sapoh sak semen. Ini beta harap yang raya, mia yang tak lebih ubud. Mia perle beraya kepegat dalam surga, tak pegat masjid dengan biaya yang tinggi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjid bi kalamil lahwi wal jawri. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya malaikat benci mereka itu akan orang-orang yang berkata-kata di dalam masjid dengan perkataan yang sia-sia dan tiada sebenarnya. Pegah apa yang kan lagina dalam masjid, pegah apa yang hana faedah dalam masjid, nyan bud yang dibenci oleh malaikat. Mampu pengaruh benci malaikat. Bagah-bagah dicatat bud yang hana agarnya. Artinya hana lagi pakar-pakar untuk betulis bud jihad yang dipuput oleh orangnya.
Karena malaikat pencatat amal na dua, raqib dan atid. Fidro catat amal kebaikan, yang fidro catat amal kejahatan. Jadi yang wate guna catat amal kejahatan orang yang pegahaba hana mupu ulang masjid, yang di pencatat amal kebaikan hana protes pun tulis dalam hana melong. Jadi nyamban ancaman bagi orang-orang yang wateganya di dalam masjid dipegah haba yang sia-sia, haba yang hana betul. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajidun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat tempat itu pekannya, dan sebaik-baik tempat itu segala masjidnya. Si bro tempat di dalam umum yang ke tempat keramaian urung pekan. So jaba lasa, jaba minggu, bukan nasapu. Jadi bila roh dadamang di dalam pekan, maka katanya kata damang di dalam tempat yang paling jihud dalam dunia. Karena pekannya masjid syaitan. Mudah orang dipedaya oleh syaitan awatena di dalam pekan. Tipe dalam pekan. Orang hana petro timbangan, orang pekurung sukatan hinang dalam pekan. Orang melawak-lawak hinang agam, ikhtilat dalam pekan. Sehingga mudah bagi syaitan untuk dipedaya orang kepada jalan yang benar. Sementara masjid tempat yang terbaik yang ada di atas permukaan bumi. Jadi mohon kitanya untuk minta tempat yang paling good dalam umum, maka masjidlah tempat. Kadang dalam masjid puna orang tani iktikaf mantang katanya kamu berpahala. Walaupun anak ada pun ibadah yang lain, iktikafnya sendiri ibadah. Bahkan karena hukum iktikafnya disunatkan. Jadi miata kena piyo, hana umpat piyo masjid. Misalnya apabila pengumuman ITP ke kertas tulis dilarang tidur dalam masjid, beda dalam tadu. Tadu abine tamai dalam tadu tapi yang tu piyo. Tapi dengan catatan terjaga kehormatan masjid. Artinya wadah datama, tatu semayang darah hati-hati boleh. Kalau dalam dah semayang sunat tahiyat masjid, maknanya kata mutadu tak dengan rol kata. Tapi jangan boleh. Dan pada satu riwayat sejahat-jahat negeri itu pekannya dan sebaik-baik tempat duduk itu masjidnya. Oleh karenanya maka jika engkau tiada duduk di masjid, lazimkan olehmu duduk di rumah engkau. Ketimbang daya itu papasai, menyokahana duduk di masjid, lebih baik bawa rumah duduk di rumah. Jadi duduk di rumahnya tempat di pertengahan antara masjid dengan pekan. Ni duduk di masjid kata duduk pada tempat yang paling ger, duduk di pekan duduk pada tempat yang paling ger. Jadi dalam masjid hai duduk, yang pekan beda duduk.
Oh tidak aja, oh rumah duduk di rumah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk seorang kamu ke dalam masjid, maka jangan duduk ia hingga sembahyang ia 2 rakaat. Tamang masjid duduk langsung sembahyang delay 2 rakaat. Yang sembahyangnya sembahyang sunat tahiyat masjid. Memiyakan sembahyang sunat masjid dan sembahyang fardu langsung jisi. Karena yang pokok delay tadu menyohana lom sembahyang 2 rakaat. Adapun sembahyang yang tak kerjakannya berangkat pun sembahyang je. Sembahyang sunat wudu je, sembahyang sunat duha je, sembahyang fardu je, tempuh je. Jadi sembahyang delay segala tadu yang merupakan penghormatan terhadap masjid. Sementara tempat-tempat yang lain wadai kedai damang hana yang diperintahkan untuk sembahyang delay. Oh yang damang yang selain masjid damang dulu juga enam dalil. Hana perlu diberi penghormatan, menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan masjid. Jadi mulai dari pun damangkan kagak anjurkan kitanya untuk beramal dengan amal yang baik. Dari semenjak damang pun dengan kaki unun baca doa Allah maftah li abwaaba rahmatik, sampai tu dalam masjid lanjut tu dilem ya belum dah sembahyang 2 rakaat paling kurang. Mam yang tu dalam masjid duduk aja. Dan apabila duduk ia padahal lupa atau hampir perceraiannya, dituntuti baginya perbuat akan dia. Niat dalam masjid 2 dan diingat kesembahyang sunat tahiyat karung tu. Yang begitu diingat tetap dituntut untuk tabudah kesembahyang sunat tahiyat. Tapi miyohan alam tri mami kata tu katri baru diingatnya anak senandai dia. Bahkan karena kalau pun buat dia, jadi pemandang tu ciri antara diingat dengan damai. Dan berulang-ulang sunat tahiyat itu sebab berulang-ulang masuk masjid. Jadi diberi penghormatan terhadap masjid dengan sembahyang paling kurang 2 rakaat. Nyankan cuma 3 sakai sembahyangnya. Oleh ada damang jalan lain hana ahli sembahyang. Akan tetapi ada nama kata debit dan damang kembali sunat dalam tahiyat masjid. Kecuali menyotama tadbir karena hajat dan rencana balik juga. Sebagai contoh mahadas, tadbir untuk diatur sembahyang lain. Wadah tak kena tadbir dalam hati kita nyonya lelong sembahyang utama juga. Nyan wadah tak mau, kita lanjutkan put yang tak pukul guna, seguna dengan tak baca Al-Quran. Yang tak mau tung itu sembahyang, duduk baca Quran dulu. Ada suali tahiyat masjid. Adapun menyodar tepi tahu rumah. Dia sebuah dah tepi tak jauh belang. Itu lehuru lagi salam. Yang senalam tahiyat. Dia sembahyang lehuru dah tepi tak mintai. Atau lagi salam. Senalam tahiyat. Atau yang palingnya mati lemugri. Dia selesai sembahyang maghrib, wiri-wiri segala macam. Tetapi tahu rumah dengan ada jago kaya dan insya Allah kita aja loh. Hanya pada dia kaya wate.
paling 20 minit tetap sunat dalam tahiyat masjid. Yang pokok ada nama kedanya kalir tadbir dari masjid, yang wajib kita balik datang dalam masjid tetap disunatkan dalam sembahyang tahiyat masjid.